Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang hegemoni dalam pemikirannya Gramsci. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan juga share atau berbagi video ini ke rekan-rekan akademis lainnya. Dan semoga bermanfaat. Langsung saja saya akan membahas tentang Gramsci dan juga pikirannya tentang hegemoni. Gramsci bisa kita katakan sebagai seorang Marxis. Ya, ciri khas dari pemikir Marxis itu selalu mengkritisi sistem kelas sosial. Sistem kelas sosial itu terjadi ketika masyarakat itu dikuasai oleh kaum elit. Kaum elit itu adalah orang pemilik modal yang berkolaborasi dengan pemerintah. Dan yang dirugikan tentu saja orang-orang yang tidak memiliki modal. Orang memiliki modal biasanya hidup dengan gaya berjuis. Ya, karena penuh kemewahan, karena mereka memiliki alat produksi, makanya mereka bisa menguasai sistem ekonomi. Mereka bisa menguasai orang-orang kelas bawah yang tidak memiliki modal. Orang tidak memiliki modal ya bekerja ke orang yang memiliki modal. Gampangannya kayak gitu. Jadi semuanya tentang modal ekonomi terutamanya. Lah, Gramsci itu juga melihat suatu fenomena yang sama seperti yang dipikirkan oleh Marx. Revolusi industri itu menjelaskan bagaimana kegagalan masyarakat itu yang jatuh pada sistem kelas sosial, kelas ekonomi yang tidak merata. Pertanyaannya bagi Gramsci itu adalah mengapa masyarakat Italia, ya karena dia tinggal di Italia, lahir di Italia dan hidup di Italia dan belajar di Italia, maka dia melihat fenomenanya di Italia. Dia mempertanyakan mengapa di Italia pada waktu itu terjadi suatu kegagalan. Orang-orang atau petani-petani desa yang mencoba untuk melakukan revolusi itu gagal semuanya. Mengapa pejuang-pejuang di Italia waktu itu gagal? Lah, kegagalan yang dilakukan oleh kaum pekerja untuk menumbangkan kaum borjuis di Italia itu dikarenakan ada kekuatan fasisme yang meningkat. Dan masyarakat Italia justru mendukung fasisme, bukannya sosialisme. Jadi, mengapa di Italia waktu itu gagal? Pihak yang berkuasa, baik negara ataupun kaum borjuis itu mendapatkan konsensus atas kekuasaannya terhadap mayoritas masyarakat melalui partai fasis waktu itu. Dan dari sini hegemoni itu Gramsci coba untuk formulasikan. Lahirnya pemikiran Gramsci tentang hegemoni itu tidak terlepas dari pengalaman dan riwayat hidupnya sebagai seorang sosialis dan juga intelektual dalam koridor pemikiran kiri. Gramsci itu mengakui bahwa ada suatu sistem historis yang tidak berjalan secara otomatis. Jadi bagi dia sama seperti Marx, sejarah itu tidak berjalan seperti adanya itu. Tapi ada suatu pertarungan kekuasaan di sana. Dan itu yang mengubah peradaban dan sejarah. Perkembangan sejarah itu terjadi karena tumbuh kesadaran massa terhadap suatu situasi dan sistem yang dihadapi. Massa itu harus bergerak untuk melakukan suatu revolusi. Dan ini dapat terjadi jika massa itu memiliki kesadaran terhadap realitas atau sistem yang dihadapi. Atau sistem yang korup, kemudian memicu suatu pihak oposisi dan terjadi suatu pertarungan dan dari sana muncul revolusi. Sama persis kayak di Perancis dulu. Sebelum Perancis itu menjadi negara demokrasi, sebelumnya monarki absolut. Karena raja-rajanya itu sangat-sangat korup dan semena-mena, akhirnya muncul pihak oposisinya yang berasal dari kaum-kaum intelektual dan orang-orang yang tertindas. Oposisi akhirnya menciptakan suatu pertarungan dan akhirnya menjadi suatu revolusi. Selalu seperti itu. Masyarakat modern sama persis kayak gitu. Yang menjadi beda itu adalah kalau masyarakat modern sudah tahu ditindas tapi masih melakukannya. Pertanyaannya, mengapa mereka masih melakukannya meskipun mereka tahu bahwa mereka sedang ditindas? Karena mereka pertama tidak memiliki arah, yang kedua mereka tidak memiliki koridor, yang ketiga mereka tidak memiliki kesadaran. Dan itu yang menjadi proses bagaimana mereka itu sebenarnya sudah berada dalam koridor hegemoni. Hegemoni itu terjadi
bukan karena mereka itu dipengaruhi dan mereka tidak tahu kalau sedang dipengaruhi. Mereka itu justru tahu kalau mereka itu sedang dipengaruhi dan mereka mengiyakan bahwa mereka dipengaruhi dan mereka tidak masalah bahwa mereka sedang dipengaruhi. Jadi hegemoni itu penuh kesadaran bahwa mereka sedang dihegemoni atau sedang dikuasai. Jadi kalau kita berbicara pondasi-pondasi dasarnya, jadi faktor ekonomi itu tentu menjadi faktor yang paling substansial. Tapi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, kita tidak bisa hanya menggunakan faktor ekonomi. Kita tidak bisa hanya memaparkan bahwa mereka itu miskin dan kalian itu harus kaya. Tidak seperti itu konsepnya. Kebangkitan untuk membangun suatu revolusi itu bisa dilakukan dengan revolusi ideologi sebagai pondasi dasarnya. Bagi Gramsci, revolusi ideologi itu tidak akan datang dari masyarakat biasa. Revolusi ideologi itu pasti hadirnya hanya dari kelas intelektual. Tapi kelas intelektual yang tidak pro dengan kaum borjuis. Kaum intelektual yang pro, yang secara sadar, yang memiliki kesadaran penuh untuk memperjuangkan rakyat-rakyatnya. Nah, Gramsci itu mengatakan bahwa mengapa masyarakat tidak bisa melakukan revolusi industri? Karena mereka tidak memiliki self-consciousness untuk struggle. Makanya Gramsci sama dengan Marx berpikir bahwa masyarakat yang biasa itu terjebak, tersandera, atau terintimidasi, atau dikibuli oleh apa yang disebut sebagai ideologi atau kesadaran palsu. Masyarakat itu hanya berpikir, ya mungkin ini nasib saya, ya ini mungkin nasib kami karena kita tidak memiliki lahan, ya karena kita tidak memiliki pabrik, ya karena kita tidak memiliki uang dan sejenisnya. Masyarakat mengakui bahwa mereka memang tidak memiliki itu, padahal itu sudah disistematisasi sehingga mereka tidak memiliki modal atau memiliki hak untuk keluar dari jerat-jerat kemiskinan seperti itu misalnya. Dan itu adalah ideologi. Mereka meyakini itu, sementara ideologi yang diciptakan itu adalah untuk kepentingan orang-orang yang membuat ideologi itu. Mereka tidak memiliki kesadaran untuk menyadari bahwa mereka sedang dikibuli sebenarnya atau sedang dimanipulasi. Jadi bagi Gramsci, ketika masyarakat itu sudah dihegemoni, meskipun mereka itu memperoleh kesadaran bahwa mereka itu sedang dikibuli, mereka itu sedang dieksploitasi, tetap saja mereka tidak akan mampu melakukan suatu revolusi tanpa adanya revolusi ideologi dari kaum intelektual. Jadi hegemoni dalam pengertiannya Gramsci itu dapat dikatakan sebagai suatu bentuk konsensus di mana ketertundukan itu diperoleh melalui penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni. Hegemoni itu bukan suatu relasi dominasi dengan menggunakan kekuasaan semata, tapi menggunakan persetujuan, hubungan persetujuan dengan menggunakan dimensi kepemimpinan politik dari ideologis. Gramsci itu menjelaskan bahwa kata kunci dari hegemoni itu adalah sistem pemerintahan suatu negara yang didasarkan pada pembentukan atau pembinaan konsensus melalui kepemimpinan kultural. Hegemoni itu hanya bisa dilakukan oleh kelas yang dominan secara ekonomi pada dasarnya. Karena orang yang memiliki kuasa ekonomi, memiliki alat produksi, menguasai sistem kehidupan masyarakat. Ketika dia memiliki sistem kehidupan masyarakat, maka dia bisa menjejalkan apapun untuk membuat masyarakat itu selalu tunduk dan meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh kaum penguasa itu adalah memang benar adanya dan harus dijalankan. Itu adalah proses mendominasi secara hegemonis. Hegemoni itu adalah praktik kepemimpinan yang kultural kayak gitu, yang dilakukan oleh orang-orang elit dan akhirnya dijadikan sebagai filosofi praksis dari masyarakat itu, masyarakat yang dikuasai itu. Jadi bisa kita sejajarkan ya bahwa konsep hegemoni Gramsci itu persis dengan supremasi kelas. Supremasi itu adalah suatu kelompok yang memanifestasikan diri dalam dua cara, dominasi dan
kepemimpinan intelektual. Jadi mereka menggunakan semacam instrumen dan juga aparatur baik melalui aparatur yang sifatnya fisik dan aparatur yang sifatnya ideologis. Aparatur yang sifatnya fisik itu ya kayak polisi, TNI, Satpam atau apapun lah yang kelihatan nyatanya. Tapi kalau yang sifatnya ideologis itu adalah melalui ajaran, melalui nilai moral, melalui pendidikan dan lain sebagainya. Jadi sistem pendidikan, ajaran-ajaran yang diterima oleh anak-anak kecil atau orang-orang itu adalah ajaran untuk terus tunduk pada yang berkuasa. Itu adalah proses untuk meningkatkan suatu supremasi dan menjelaskan adanya hegemoni di sana. Jadi sebuah kelompok sosial itu mendominasi kelompok oposisi dan tujuannya adalah untuk menghancurkan atau menundukkan mereka tanpa senjata. Kelompok sosial itu memang selalu terbagi-bagi seperti itu ya, yang dominan sama yang tidak dominan. Dan memang kita tidak bisa lepas dari pola seperti itu. Jadi bagi Gramsci, kelas sosial, perjuangan kelas sosial itu hanya akan unggul melalui dua cara, dominasi atau paksaan, dan satunya adalah melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Dan yang kedua, menguasai masyarakat melalui kaum-kaum intelektual dan kaum-kaum moralis. Itu yang paling mendekati dengan definisi hegemoni. Karena ketika orang dihegemoni, orang itu sudah sadar bahwa dia dihegemoni, tapi dia tidak memiliki daya dan upaya atau memiliki kesadaran untuk berontak atau berjuang. Karena memang mereka sudah pikirannya, ideologinya sudah disistematisasi. Bayangkan, apa Anda bisa protes terhadap dokter ketika Anda sakit? Meskipun dokter itu mencoba untuk menyembuhkan Anda, tapi dokter itu pasti mengambil keuntungan yang banyak dari Anda. Apa Anda ketika membangun rumah bisa protes terhadap arsitek? Apa Anda ketika naik kendaraan umum bisa protes terhadap supir? Lah, para intelektual yang di-booking oleh para elit ini itu digunakan atau dijadikan instrumen untuk menguasai masyarakat, dan masyarakat tidak bisa menolak meskipun mereka tahu bahwa mereka sedang dieksploitasi. Jadi perubahan, revolusi itu pertarungannya bukan pada wilayah paksaan, persenjataan, perang fisik, tapi menggunakan wilayah-wilayah ideologis, menggunakan kekuasaan eksekutif, legislatif, intervensi ideologis, politis, dan sejenisnya. Praktik hegemoni yang digagas oleh Gramsci itu dilakukan secara terus-menerus. Dan dengan dilakukan secara terus-menerus itu, maka kekuatan oposisi pasti tidak memiliki sikap konformistik atau sikap yang bukan konformatif ya, sikap yang konfrontatif. Karena mereka sudah secara kontinu itu didominasi secara terus-menerus. Jadi dengan keyakinan bahwa apa yang diputuskan oleh negara merupakan cara terbaik untuk survive dan meraih kesejahteraan, maka di sana perjuangan kelas tidak akan pernah terjadi. Hegemoni adalah suatu rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus daripada menindas orang secara fisik atau secara langsung. Lah, itu yang bisa saya katakan mengenai Gramsci dan juga hegemoni. Jadi semoga memberikan manfaat dan semoga memberikan penjelasan. Saya akan menjelaskan tentang konsensus dan juga hal-hal lainnya terkait hegemoni, termasuk tingkatan hegemoni di video lainnya. Dan semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Thanks for watching.